Kita bandingkan dengan ya SBY. Ini Caimin luar biasa nih. Iya, iya. Dia datang lagi ke Pak Tri Sucitno. Intinya jangan ada ikut intervensi. Menyelenggarakan pemilu ini tidak ikut cawe-cawe. Tapi yang timbul ya Prabowo ini mau timbul lagi nih. Kami dari Masyumi, ini mudah-mudahan waktu dekat akan kita putuskan. Tsunami membawa hikmah. Dia tidak akan bunyi kalau tidak punya data, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sehat, Bib? Alhamdulillah, jumpa lagi di Has Channel by Empiris. Rob, sehat-sehat pagi ini? Sehat sekali dan didorong oleh ramenya diskusi mengenai dinamika pencapresan, bicara tentang komparasi kinerja antara satu lembaga dengan lembaga, antara person-person yang menjabat pada tingkat gubernur maupun jajaran negara, yaitu antara presiden dan presiden. Bolehkah itu? Nah, kita bicara. Jadi bisik-bisik kenegaraan kayaknya perlu kita bahas. Perlu, Pak? Ya, iya, sesuai patut. misi kita ini, Ya. yaitu bisik-bisik kenegaraan tentang Pilpres 2024 yang akan datang. Ya, kemudian di dalam menuju Pilpres yang jurdil dan luber tersebut, tentu berbagai manuver dilakukan oleh mereka yang bukan berlawanan, berkompetisi. Berkompetisi. Ya enggak? Nah, tetapi dalam kompetisi, Bib, tentu mereka mencari titik lemah dari institusi atau lembaga yang mendukung ya kandidatnya. Seperti Anies didukung oleh 3 partai besar dengan koalisi perubahan. Ganjar Pranowo, ya enggak, yang ditingkatkan dari petugas gubernur menjadi petugas cawapres oleh PDIP. Ya. Kemudian yang sedang bermanuver, ya, di mana Gibran dengan relawannya dan relawan Jokowi bertemu dalam satu forum yang katanya besar tapi jumlahnya kecil. Nah, ini menyalahi etika tanda kutip menurut saya ini, sehingga sepertinya ditegur oleh pimpinan puncak PDIP. Tapi semua ini adalah terjadi dan tapi itu. pagi ini bagus, Bro. Saya udah lihat tuh, karena kemarin sudah dipanggil, sudah dikasih semacam wejangan bahwa sekarang ini PD itu mendukung Ganjar. Tadi saya lihat beliau sudah konsolidasi, jadi relawannya apa namanya wali kota Solo ini sudah ketemu gubernur, mereka lagi konsolidasi relawan. Ini apa namanya hal yang positif ya. Hal bagus. Dan begini, memang kadang ada 2 kaki, ada politik 3 kaki. Tapi ini yang kita perbincangkan, masalah 270 juta manusia, Bib, yang dipimpin, yang akan menjadi satu aset besar ya di dunia, dan juga kekayaan yang ada di NKRI ini yang akan dipimpin oleh presiden terpilih nanti. Bukan perusahaan, bukan. Loh, gini, Bib, ya. Ada dalam pengertian begini. Satu lembaga, apakah yayasan, apakah dia itu perguruan tinggi atau dunia pendidikan, apalagi negara, tentu dikelola dengan aturan yang ada. Tetapi pendekatan pengaturan boleh dengan pendekatan bisnis. Artinya apa? Kalau bisnis itu kan setiap rupiah itu tercatat. Jelas alurnya, masuk berapa, keluar berapa, untuk apa. Ya enggak? Penggunaan anggarannya. Dan kemudian marginnya, keuntungan. Kalau perusahaan untuk pemegang saham, kalau negara itu adalah marginnya karena pendekatan bisnis yang baik dengan jujur dan perilaku yang baik adalah untuk 270 juta supaya anak-anak tidak bayar sekolah, bisa kuliah, lansia terawat, gitu loh. Jadi statement Faisal Basri baru-baru ini cukup tajam ya? Oh iya, beliau kan sudah termasuk ya Faisal Basri, Didik J. Rahbini, Rizal Ramli, ya.
kemudian itu profesor dari Didin Ramanhuri dari IPB ya. Wah, itu pakar-pakar ekonomi dengan saya sampai terkaget-kaget lihat statementnya di TV itu, dibilang presiden ini kan bukan memimpin perusahaan. Kalau perusahaan itu katakan bermasalah, ya cukup di perusahaan saja kan. Tapi kalau presiden ini kan akibatnya kan 270 rakyat yang Profesor bilang. Betul ya, itu konsekuensi dampaknya namanya ya. Tetapi secara pribadi siapapun presidennya, dan tentu dia meninggal suatu legacy yang baik. Nah, jadi di samping rakyat kena impact yang besar, ya, kemudian secara pribadi beliau pun juga tenggelam, tidak meninggalkan jejak. Karena apa? Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, gitu. Jadi Bib, jadi untuk itu barangkali ya apa yang diulas oleh Faisal Bahri, kemudian Faisal Basri, Didik Rahbini, kemudian juga Said Didu, ya ini yang keras-keras ini menyampaikan, tapi keras dalam kebenaran, dia bicara data, fakta dan relevan. Ya memang nih, beberapa hari terakhir ini Prof, kita terkaget-kaget terus ya. Pikiran saya tadi, kita sudah mulai sejuk nih. Ternyata semakin memanas nih, semakin mendidih nih suasana perpolitikan. Sudah mulai main buka-bukaan gitu. Sini pidato, sini kritik. Sini pidato, sini nuntut gitu loh. Lapor polisi. Iya, cuma buka-bukaan jangan seperti yang di TV. TV ini udah kebablasan ini, Bib. Ya, bukan TV-nya, jadi memang ada, jadi diliput oleh TV itu. Ini buka-bukaan maksud saya, film-film porno pun sudah bisa dilihat oleh anak-anak. Ya, jadi itu di sisi lainnya. Jadi yang saya maksud ini terang-terangan sudah muncul di TV itu seperti yang dikatakan Sudirman Said ya, bahwa selama ini kita cuma dengar bisik-bisik seperti itu. Nah, sekarang sudah terang benderang terbuka bahwa penjagalan itu dilakukan dengan segala cara, sudah dibuka ke publik. Dibuka ke publik dan kelihatan. Nah, yang dibuka ke publik kemarin, apa yang dikatakan Surya Paloh, silahkan. Ya enggak? Gali itu semua, kemana mengalir dana itu. Belakangan muncul, tidak ada yang mengalir kepada partai. Ada. Bukan, ini statement, kalau tidak salah dari Humas Kejagung. Nah, kalau ada catatan. Ya, jadi ada 3 partai katanya. Ya, jadi kalau yang saya ikuti dari pernyataan Mahfud MD, itu ada indikasi kuat mengalir ke 3 parpol. Bagus. Ya kalau gitu bubarkan semua itu partai begitu. Ya dibuka aja nggak apa-apa. Saatnya buka-bukaan. Untuk itu maka petugas rakyatlah yang menjadi presiden. jadi sabar Prof, sabar. Bukan, jadi begini Bib ya. Jadi baiklah ya. Mari kita cerdaskan diri kita. Jadi Bapak sudah nggak sabaran. Bukan nggak sabaran. Mari kita cerdaskan diri kita. Mudah-mudahan dari data informasi yang ada tidak salah. Iya. Jadi saya ingin menyampaikan komparasi ya. Antara tidak usah jauh-jauh lah ya. Kalau era Bung Karno kita merdeka, alhamdulillah. Legasinya beliau dengan Bung Hatta, Nasir, Syahrir menjadi pahlawan. Kita bisik-bisik yang sejuk, Bro. Yang sejuk ya. Masuk lagi ke era Soeharto, the smiling authoritism, tapi rakyat sejahtera. Ya. Kemudian oligarki nggak bisa mengendalikan pemerintah. Jadi memang kalau kita lihat di buku saya itu lengkap ya, hampir semua presiden itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi kebiasaan saya sebagai penulis biografi politik, kita selalu mengungkap kebaikan saja. Ya, Bib, tapi juga kita bukan cari jeleknya, tapi mengungkapkan apa yang dicatat menyimpang supaya tidak dilakukan generasi berikutnya, Bib. Nggak jelek, jadi yang miring-miring itu perlu tapi tahu. Kalau saya masih punya prinsip yang saya ungkap ke publik itu kebaikan saja. Begitu. Keburukan saya nggak mau. Nah terus yang buruk yang salah itu biar masalah hukum. Masalah hukum. Maksud saya enggak. Jadi, sebagai data. Jadi di buku saya itu kita ceritakan keberhasilannya apa saja, itu yang kita ungkap. Masalah keburukannya biar nanti catatan sendiri di luar buku. Oke, nah sekarang kita lihat. Kita mulai dulu lah ya. Kemarin itu kan rame itu debat.
Ya, termasuk saya lihat Syahganda itu di TV mana itu ya, diskusi, ada PDI, itu apa. Itu memotret kinerja Gubernur DKI era Anies dan Gubernur DKI di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo. Ya ndak bisa. Enggak, itu Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dibandingkan dengan Anies. Dua-duanya calon presiden. Dua-duanya calon presiden. Bagus. Ya. Bagus. Ya, cuma saja. Jadi biar rakyat menilai. Ya, kan, gitu. Cuma dalam membandingkannya itu ndak apple to apple begitu. Oh gitu. Ya, disebut terang aja Anies bisa karena uangnya itu sekitar 800 berapa triliun. Wah, gitu toh. Sedangkan Ganjar daerahnya luas. Tapi Ganjar itu kan begini, yang ndak bisa cawe-cawe ke Dati 2. Prestasi pun terjadi itu di Dati 2, di Pemda Kota Madia. Nah, kalau tentang itu mari kita lihat. Nah, baiknya kita mulai dengan komparasi pada tingkat gubernur lah, ndak usah yang jauh-jauh. Apa sih prestasi yang telah yang besar-besar pada era hampir 2 periode ini dari Pak Presiden Jokowi? Kita bandingkan dengan SBY yang merupakan pemilihan langsung pertama di Indonesia, ya. Kemudian ternyata dikomparasikan dengan negara-negara lain. Apakah dengan Barack Obama-nya, dengan Clinton, dengan yang lain. Itu SBY jauh. Jadi kalau ini berarti menyangkut pidato Anies Baswedan ya? Saya mencoba melihat misalnya bahwa Anies ini bisa juga sama atau lebih dari SBY. Soalnya kalau saya perhatikan ini pidato Anies di acara Milad PKS ini menjadi suatu hal yang sangat menarik. Menjadi perbincangan publik yang luar biasa, pro dan kontra. Ya, itu jadi tontonan yang baik buat kita. Iya, bagus itu nanti namanya. Biar diuji nanti ya, dan jadi diuji by data, ya kan? Diuji by data, lihat di lapangan dan bagaimana toh? Nah, kita lihat sekarang. Kalau misalnya George Bush berhasil sebagai tourism dunia, maaf nih ya, dengan berbagai nanti kita pinggirkan dulu deh. Nah, kita balik ke Indonesia ini. Jadi SBY itu mempunyai 10 keunggulan, hasil yang dia lakukan dalam berbagai bidang. Nah, kita lihat misalnya saja hutang IMF bisa terbayarkan. CGI, suatu lembaga yang selalu mendikte Indonesia, itu dibubarkan. Itu era SBY. Nah, kita lihat lagi dari sisi ekonomi supaya semua masyarakat tahu, tidak hanya yang setara Didik Rahbini, Faisal Basri, masyarakat awam pun juga tahu. Itu pendapatan per kapita PDB-nya itu tinggi. Dan selama itu juga yang agak tahu lah orang banyak ini, devisanya pada era SBY yang terkuat. Nah, udah berapa item tuh tadi itu? Nah, tidak ada. Enggak dong, udah apa tadi mengenai CGI, utang IMF, kemudian mengenai PDB kemudian kita nggak usah bicara ICOR lah, susah itu mendalami. Kemudian juga tentang korupsi yang merajalela. Pada SBY mulai secara bertahap terprogram itu dituntaskan. Walaupun daerah Pak Jokowi kita lihat nanti. Nah, apalagi infrastruktur itu menurut saya adalah betul. Nanti kita bandingkan. Tol katanya hebat era Jokowi. Hebatnya di mana? Banyak orang tahu pembangunannya. Tetapi pembangunan infrastruktur itu jelas tujuannya, jelas manfaatnya, dan jelas bagaimana operation and maintenance-nya, dan jelas impact-nya terhadap masyarakat. Nah, kalau kita lihat SBY membangun jalan-jalan provinsi dan jalan negara itu, tol dan non-tol, banyak non-tol. Tapi ini adalah tempat jalur transportasi masyarakat, petani, petambak udang, ikan, semua itu
lalu lintasnya jalan. Jadi di sini tercipta lapangan kerja, apakah itu padat karya atau itu padat modal atau teknologi. Ini di era SBY. Sekarang ini, ya enggak. Ini kita langsung saja bandingkan. Kalau PDB jelas enggak bagus di era Jokowi. Kalau apa? Ya, IMF bayar utang, sekarang ngutang terus. Nah, ya enggak. Ya saya prihatin, Prof. Jadi kalau Prof tadi menyampaikan di era sekarang di pembangunan jalan tol begitu banyak, cuma sayang bukan milik kita. Nah, belum selesai. Saya mau bilang, kan ada tadi kan, ya tujuannya apa, biar dikit manfaatnya apa, impactnya apa. Jadi yang dibilang Pak Jokowi ini, sudahlah dengan utang, sudahlah mahal, kualitasnya juga dipertanyakan, tetapi sebagian dah dijual lagi. Dijual semua. Nah ini nggak tahu hoax apa enggak nih. Ada lagi 100 pulau katanya yang mau dijual. Ya Allah ya Rabbi, berilah petunjuk kepada pemimpin. Kita prihatin ya, kita prihatin, suksesnya bagus, tapi satu sisi keprihatinan yang kita sebagai masyarakat bawah ya. Kenapa? Udah kita bangga nih lihat jalan tol, ya kemana-mana kita udah mudah gitu loh. Tapi begitu yang memiliki bukan kita tuh, ya sayang ya. Ya, jadi balik lagi. Nah sekarang kita tadi udah bicara beberapa lah ya. Itu yang keberhasilan SBY. Yang ketidakberhasilan. Masih belum lengkap, tadi kan 10. Nah, udah 6 kan. Nah, 4 lagi, ya masalah pendidikan. Ya, di sana tidak pernah ada gambaran, ya enggak, rasa agama mau dihilangkan. Nah, kalau era sekarang ini, ya malah ada yang usul pesantren ditutup, rasa agama dan sejarah mulai dihilangkan. Nah yang 2 lagi nanti sambil jalan saya ingetin. Oke. Nah sedangkan di era sekarang ini di rezim katanya, ini tanda kutip, soal rezim itu tidak selalu jelek dan tidak selalu baik, tergantung daripada perilaku lembaga itu sebagai suatu negara dan perilaku orang-orang yang menjalankan. Nah, kayak kuda ini, si penunggang kuda ini bisa enggak mengendalikan kudanya supaya jalannya, tujuannya tercapai dengan baik, kudanya selamat, dia selamat, dan apa yang menjadi ya keinginan founding fathers tadi yang tertuang di Undang-Undang 45 di pembukaan itu terrealisasikan. Nah, jadi yang tadi itu betul menyedihkan ya. Bandara dibangun udara ya. Ya banyak sekali hasil tol dibangun. Bukan kita tidak menganggap itu satu keberhasilan, ya berhasil di satu sisi. Di satu sisi lainnya itu ya tadi yang saya bilang tadi. Nah, ke depan ini jadi menjadi proses pembelajaran Prof ya. Pembelajaran kita memetik apa yang sudah terjadi selama ini, suatu hal mungkin kekeliruan, mungkin juga strategi yang kurang mantap ya, sehingga di menjelang ke pemilihan ini ya saya berharap tuh suasana ini kan semakin dingin gitu. jangan semakin mana, karena kemarin itu hampir semua kan sekarang udah mulai konsolidasi ini Caimin luar biasa nih. Dia datang lagi ke Pak Tri Susitno, mantan wakil presiden. Pak Tri ngomong dengan tegas lagi, pokoknya intinya jangan ada ikut intervensi. Gitu loh, pemimpin negara tidak boleh intervensi tentang pemilihan ini, dia harus ada netral. Ditegaskan lagi di forum kemarin. Ya, mudah-mudahan menjadi sinyal keras. Kemarin ini Pangdam 3 Siliwangi, yang kebetulan itu putra beliau. Nah ini kemarin muncul lagi dia muncul lagi dengan statement yang menurut saya itu sebagai orang tua yang sangat bijak. Dia mengingatkan, sudah berkali-kali dia masih diingatkan lagi bahwa saatnya ini pemerintahan sekarang ini menyelenggarakan pemilu ini tidak ikut cawe-cawe. Nah, supaya apa? Supaya netral. Kalau tidak ikut cawe-cawe, semuanya happy. Tapi kalau masih ada ke kanan, ke kiri, tarik kanan, tarik kiri, dorong kanan, dorong kiri, kan banyak yang bersinggungan. Dampaknya kan akhirnya kayak sekarang nih, begitu Anies ngomong tentang perbedaan antara hasil karyanya SBY 10 tahun dengan karya yang sekarang ini, jadi perdebatan, jadi saling olok.
Bahkan nah, ada inilah yang kadang-kadang begini, Bib. Saya ingat pada periode antara 70 sampai 76 lah. Jadi waktu saya menjadi staf dalam satu lembaga, kita akan dikunjungi oleh DPR, ya. Untuk itu kita harus menyajikan prestasi kita, ya. Nah, digambarlah oleh staf saya, grafiknya itu naik, turun, nancep ke bawah, naik lagi gitu kan. Nah, kalau turun ke bawah tajam, nah kan ngelihat ini, ya enggak? Yang nggak SMA pun tahu nih, kok nancep turun ke bawah, tentu ditegur. Nah, adalah kreatif, tetapi yang tidak baik yang dilakukan. Sekarang merasa berdosa saya. Jadi, grafiknya saya panjangkan ke kanan, sehingga turunnya itu landai kegiatannya, tidak tajam. Padahal kan, kalau dihitung secara kuantitatif, kalau itu kerugian, jelas kerugian besar. Tapi karena digambarkan begini, nah anggota DPR tadi nggak nanya. Nah mudah-mudahan anggota DPR ini lebih cerdas dan hebat. Tapi kecerdasan mereka tidak kecerdasan politik. Karena tidak berpihak kepada dia mewakili rakyat, rakyat sedang susah, dan negara tidak baik-baik saja. Tapi keputusan negara dari DPR RI itu, ini orang-orangnya nggak tahu dia ini. Bahwa statementnya Prabowo ini harus dicatat juga. Ini negara ini bisa terpecah, negara ini akan tenggelam, ya enggak? Ya ada yang tenggelam, tapi yang timbul ya Prabowo ini mau timbul lagi nih, ya enggak? Kemarin setengah-setengah lah ya. Jadi, kita harapkan sebagai tokoh besar dia muncul lagi. Caimin juga bikin. Ada catatan-catatan itu, ya Allah saja maha pengampun dan penyayang, gitu juga. Dan hebatnya apa? Tadi saya sebut Allah ini. Karena apa? Surya Paloh, ya Allah, kan begitu dah, tangannya diangkat. Kutuklah aku. Masya Allah ini. Barangkali hari-hari senja, tidak jalan menuju akhirat diisi dengan satu perbuatan yang mulia untuk nusa dan bangsa. Supaya Surya Paloh tegas dan tegap, berani tetap menunjukkan, ya enggak, bahwa Nasdem ini serius mendukung Anies Baswedan. Jadi kalau ngomong Surya Paloh, Prof, saya ingat statementnya Pak Sudirman Said baru-baru ini. Jadi bukan cuma Nasdem saja yang dapat tekanan-tekanan agar tidak mendukung Anies. Dua partai lainnya juga sama ternyata. Dengan lobby, dengan segala macam cara itu juga berjalan secara dibuka ke publik ya. Jadi jadi didatangi begitu partai-partai lain oleh pejabat-pejabat tertentu. Entah caranya bagaimana, yang pasti itu salah satu di antaranya Sudirman Said bilang dia menyaksikan bahwa itu terjadi seorang menteri yang memberikan tekanan-tekanan agar Anies tidak dicalonkan. Ini kan suatu hal yang luar biasa, Prof. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini maaf tanda kutip ya, ini model-model Soviet tempo dulu nih. Nggak ngerti saya ini model apa sih, demokrasi model apa, saya bingung, Bro, jujur. Ya kan demokrasi aja itu kan, demokrasi ini kan sekuler, Bib. Masalah sekuler ini. Kalau sekuler tuh, kalau demokrasinya dikatakan demokrasi adalah apabila apa yang dilakukan Amerika itu benar semua. Termasuk bekas herdadu yang ke Irak, ke Taliban itu melemparkan medalinya karena merasa ditipu oleh perilaku pimpinannya. Ini the facts ya, dunia mencatat. Ya, bagaimana itu ya, tower yang 2 itu dihancur leburkan, tapi 4.000 pegawai Yahudi itu nggak ada yang masuk kerja saat itu. Ya, lantas yang salah siapa? Usama bin Laden. Nah, siapa Usama bin Laden nih? Orang Arab Saudi. Nah, saya ingat lagi, Bib ya. Jauh banget kita sampai ke Usama bin Laden. Nah, saya ingat lagi begini. Karena begini, ya, era SBY satu lagi, ingat Osama, ingat Zaki Yamani saya. Indonesia ini pernah diembargo 12 tahun. Pada zaman SBY lah, ya, itu bisa lepas dari embargo alutsista kalau tidak salah. Nah, Prof, saya juga punya catatan tentang SBY. Sedikit dulu, Zaki Yamani dulu sebentar. Nah, Zaki Yamani ini Menteri Perminyakan Arab. Akhirnya apa? Dia boykot itu semua, kalang kabut itu, Barat dan Amerika, ya enggak? Itu punya saya itu, kalang kabut itu. Oh, kalang kabut. Punya saya itu. Jadi kalang kabut
Bahasa saya dan saya baca bukunya itu Zaki. Oh ternyata cerdas dia, orangnya gagah lagi. Kayak Osama juga, sama juga dengan Usman Ghazi. Usman Ghazi itu ganteng gagah, Bib. Udah nonton sinetronnya belum? Ya, jadi kalau di kita itu kayak yang gagah, yang cakep, yang lembut itu, ya Muhammad Natsir. Ya, tapi calon presiden kita ganteng semua, Bro. Oh iya, muda, ganteng, wah semuanya ganteng. Masya Allah. Cuma orang bilang ini dok, ada yang panggil ganteng, dok. Ganteng, muda, hebat-hebat semua. Mudah-mudahan ya, kita dapat pemimpin pemimpin yang terbaik. Iya, kalau kami dari Masyumi, ini mudah-mudahan waktu dekat akan kita putuskan. Artinya yang terbaik di antara calon yang sekarang yang adalah beliau, gitu ya. Ini secara person. Jadi terbaik dari yang baik-baik, bukan yang terbaik dari yang terburuk kan? Tapi kalau dibandingkan dengan calon presiden yang digadang-gadang ini, itu membandingkannya bagaikan, ya, jangankan bagaikan apa, buah dibelah dengan pisau tajam, ini enggak dibelah sama kereta api. Gitu. Yang satu mental bagus, yang satu lagi remek gitu. Jadi ini udah kemana-mana. Nah, saya mau nambahin tentang tadi SBY, Mas penasaran. Bapak kan belum lengkap ya? Udah 8 itu. Saya lengkapin boleh? Boleh. Jadi ada pengalaman empiris lagi, Prof. Pada saat 2004, SBY menjadi presiden. Nggak berapa lama kemudian terjadi tsunami Aceh. Di tsunami Aceh itu begitu prihatin. Saya juga dengan cawe-cawe saya, alhamdulillah saya bisa memberikan suatu catatan sejarah ya. Catatan sejarah atau ikut ke lapangan? Nah, ikut, ini catatan sejarah ikut. Kalau soal ikut, saya bukan ke lapangan, tapi saya adanya di atas. Oh, dia dalam tataran pemikiran. Bukan hanya pemikiran, strategi. Jadi ada tim dokter dari Jepang, ada rumah sakit besar dari Jepang. Mereka datang kurang lebih sekitar, kalau nggak salah sekitar 17 orang. Mereka kumpul di rumah sakit harapan kita. Nah, saya kebetulan ada kenal situ. Mereka datang ke sini, Beb, tolong mereka ini memberikan bantuan obat, obat-obatan untuk Aceh. Akhirnya, ya kebetulan waktu itu Pak Alwi Shihab sebagai Menteri Menko Kesra. Saya coba datang ke sana, Pak Menteri, ini ada utusan dari Jepang, dari rumah sakit besar. Mereka tuh punya, kalau nggak salah punya 49 rumah sakit di dunia. Datang mau bantu obat-obatan. Tapi mereka mau ketemu Menteri Pak Alwi Shihab waktu itu. Singkat cerita, berhasil. Tim datang ke sana dan mengalirlah bantuan obat-obatan dari rumah sakit itu. Udah jadi semacam kesepakatan, dia bantu, nggak tahu berapa banyak, yang pasti tim itu senang sekali ketemu kementerian itu, diterima oleh Pak Alwi Shihab syarat ini, dan terjadi bantuan banyak tentang obat-obatan. Yang itu saya yang sedih, saya tidak sempat ke lapangan. Tapi di sini saya punya peranan juga, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bib. Tapi yang lebih lagi yang saya catat, disitulah Sobri Lubis dengan jajarannya, saya nggak sebut Habib Rizik FPI berkiprah luar biasa, menangani di lapangan yang membawa mayat dan sebagainya. Itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Itu catatan sejarah juga. Iya, betul. Ya, by empiris. By empiris itu data, fakta. Ini nyambung lagi, Prof. Begitu SBY pulang dari Aceh, kebetulan saya sholat Jumat di istana. Sholat Jumat di istana, SBY begitu capek. Lah ini Habib orang istana juga, ini sama Ngabalin orang istana juga. Gimana? Jadi saya selalu Jumatan di istana. Alhamdulillah. Jadi begitu selesai sholat Jumat, biasa saya itu kan kalau mau ketemu beliau kan susah. Yang namanya presiden ya, nggak gampang gitu loh. Jadi paling mudah tuh ya udah sholat Jumat bareng-bareng gitu loh. Nah, sambil bisik-bisik, lepas itu disiralahi dengan SBY itu agak mudah gitu loh, untuk bisik-bisiknya. Nah, begitu keluar dari masjid istana itu, saya bilang, Pak SBY, saya prihatin. Ya, Pak capek ya. Dia baru pulang dari Aceh kan.
Terus saya bilang, Pak SBY, insya Allah tsunami membawa hikmah. Kaget. Tsunami membawa hikmah, saya bilang gitu. Akhirnya kita baca doa berdua. Itu pas pampres semua segala macam itu. Bingung. Ya dibilang bingung, nggak bingung. Tiba-tiba berdua baca doa. Di situ pamit beliau masuk ke Istana. Masuk istana. Ya saya Selasa Jumatan itu aja. Insya Allah nanti tsunami membawa hikmah. Subhanallah, kenyataan beberapa setelah kejadian tsunami Aceh, GAM bisa bergabung ke NKRI. Ya. Itu peranan Yusuf Kalla yang sangat luar biasa. Oh iya ya, Yusuf Kalla ini Poso ya. Orang tidak kemudian tahu. Aceh. Pada saat itu, Prof, yang namanya gerakan Yusuf Kalla itu dia bermain di belakang layar. Dan sekarang baru mulai terungkap. Dia mengungkapkan bagaimana strategi lama tuh, Prof. Jauh-jauh hari sebelum tsunami itu dia sudah berusaha untuk itu. Tapi endingnya, nah ini gue cari ending. Endingnya begitu gempa bumi, terus tsunami, disitulah baru mulai ada hasilnya sehingga GAM bergabung ke NKRI. Ya. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi anak yatim, tidak ada lagi janda di sana akibat perpecahan antar anak bangsa. Ya mudah-mudahan Bib ya, kalau saya bilang tadi Habib bawa tim Jepang membaca keadaan, sempat di sana komunikasi sama Pak SBY, ada hikmahnya, GAM selesai. Cuma yang saya harapkan juga jangan LNG-nya dijual murah lagi gitu dan daerah mendapat yang baik. Nah kita balik ke laptop nih Bib, ke cerita tentang komparasi ya antara gubernur dengan gubernur, presiden dengan presiden. Ada satu yang Habib lupa. Tokoh kita, tokoh di Tebet, menantu Kiai Tebet, mantan menantu. Ingat di Tebet siapa tokoh nasional? Lupa saya. Rashid bapaknya, Kiai Haji Abdullah Safi'i. Ya, kemudian putranya Haji Rashid. Satu lagi Tuti Ala. Oh tahu. Ya, tahu kan, Beb? Rashid tahu. Ah, ada terkait Abdullah Syafi'i itu waktu dia masih aktif mengisi di beberapa pengajian, saya sering jemput. Oh begitu. Iya, Abdullah Syafi'i kan? Iya, iya, itu dia itu ulama memang mulai dari nol. Dia syiar agamanya itu waktu itu kan cuma bermodalkan radio. Ya, hanya radio, tiap hari dia ceramah di radio, dipanggil ke sana. Saya pernah beberapa kali saya jemput ke Masjid An-Nur Selipi, itu saya jemput, saya antar pulang ke rumahnya. Waktu beliau meninggal, waduh Prof, merinding Prof. Saya berusaha keras memegang kerangka itu nggak mampu Prof. Manusia dari ujung ke ujung itu, wah. Ya kebetulan saya dengan The Inner Circle keluarga itu dekat. Sebab saya 45 tahun sudah di Asyafiyah, di perguruan tingginya, membantu Tuti Alawiyah. Nah sekarang kan ada putra beliau itu, Prof. Dr. Dailami ya, anggota DPD sekarang ya, dan alhamdulillah berkembang baik. Sama juga Prof, saya juga beruntung, anak saya juga jebolan Asyafiyah. Oh jebolan Asyafiyah, cuma nggak sempat kendang saya. Iya, SAG situ, anak pertama. Ya. Nah kemudian satu lagi Bib, ada mantunya dulu, ya. Menantu Tuan Guru Bajang dari NTB. Menantunya itu menantunya Abdullah Syafi'i. Masya Allah, baru tahu saya Prof. Menantunya Abdul Rashid atau menantu Abdullah Syafi'i? Saya juga nggak tahu nih. Prof yang lebih tahu kan? Kiai Rashid lah. Menantunya Kiai Rashid. Ya. Oke. Kiai Rashid kan belum lama meninggal. Belum, ya udah lumayan juga lah. Ya, arti kemarin udah waktu itu cuma 1, 2, 3 beliau saya selalu ketemu beliau. Ya tempat saya kumpul lah. Jadi Kopas Sandipu kan. Itu menantunya Abdul Rashid jadinya. Ya. Sampai sekarang. Enggak, pisah. Nah ini lagi rame Prof. Lagi rame? Iya. Iya, saya juga mau tanya sama Habib, apa gerangan nih kok tiba-tiba muncul ya Tuan Guru ya
yang Dibedakan dengan Tuan Ustadz, Guru ya, Bajang ya. Tuan Guru Bajang dari NTB. yang bersama dengan Haritanu yang membangun Perindo, Ya. kan begitu, Bib? Ya. Nah, apa yang Habib punya catatan? Ya bagus, dia gabung satu di partai besar bagus. Cuma sayang harusnya tuh lebih hati-hati ya, lebih hati-hati sehingga tidak menimbulkan polemik gitu loh. Jadi kita ini kan kepengennya kan di Pilpres ini kan sejuk gitu loh. Jadi kalau ada kata-kata yang seperti itu tuh, ya kalau bahasa agama tuh tabayun dulu lah gitu loh. Jangan muncul ke publik. Tidak ini masalah apa yang ya, dia masalah pidatonya Anies kemarin. Oh, mengomentari pidatonya Anies. Iya, jadi kan akhirnya jadi ramai. Oh, gitu. Seharusnya kalau sebagai tokoh, apalagi di beliau tuh hafal Al-Quran ya. Jadi dia tabayun dulu mau kemana nih arahnya, klarifikasi lah atau apa ya. Kalau bahasa kerennya ya. Kalau bahasa agama mungkin tabayun ya. Tabayun. Nah, jadi ya silaturahmi gitu, sama-sama mengusung. Cantik jadinya kan. Iya, jadi gini ya. Tapi orang muncul di publik, bla 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 bla, goreng sana sini, ada yang kepanasan, langsung lapor ke polisi, kan jadi panjang kok. Ya seharusnya kan tidak harus seperti itu. Kalau katakan beliau itu sebagai tokoh senior, saya juga pernah minta bro, waktu beliau jadi gubernur, saya pernah minta sambutan di buku saya. Oh gitu. Ada, masih sekarang ada. Dia nomor 1 yang langsung bikin sambutan. Tujuan untuk ya, buku edisi khusus SBY menjadi terbaik. Yeah. Itu saya minta seluruh gubernur, saya mintain sambutannya, dan beberapa tokoh termasuk Akbar Tanjung, terus ada Prabowo, ada juga Taufik Kimas. Taufik Kimas memberikan sambutan, begini. Karena waktu itu dibilang antara SBY dan Taufik Kimas itu kan seakan-akan berseteru luar biasa. Padahal begitu saya datang Pak Taufik Kimas minta sambutan, dia dengan senang hati. Ya. Beberapa hari kemudian jadi termasuk Tuan Guru Bajang, dia memberi kesambutan apa yang dilakukan SBY. Nah sekarang begitu partainya berbeda, duduknya berbeda, begitu tentang SBY dibuka, dia yang kritikin, yang kritisi. Ini saya juga nggak habis pikir gitu loh, bahwa dia tuh juga tadi kader Demokrat, jadi gubernur, bagus. Dikritik bagus, tapi profesional gitu. Dengan cara yang keren gitu. Jadi jangan di publik dulu, kalau perlu berdebat. Ayo kita minta waktu. Ini yang kita lihat. Jadi keren gitu bro. Jangan ini ramai di publik bikin kegaduhan baru. Nah, jadi begini Bib, yang bikin gaduh, yang bikin bla 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 tanpa data, fakta dan analisa yang baik, ini namanya menanam benih, menuai badai. Ya di satu saat, ya enggak. Nah, seperti misalnya kita lihat negeri-negeri luar ini, itu China, Bib ya. Sekarang kan dia menanam benih di mana-mana. Satu saat bergolak itu dunia semua, ya. Negara-negara yang dia occupied, dia kasih hutang, diambil, segala macam, seperti Sri Lanka. Dan di negara dia yang ada 60 juta umat Islam yang dikekang, yang dianiaya dan sebagainya, dan kemudian tersebar di beberapa provinsi, satu saat akan bergolak. Sama dengan Taiwan. Saya di Taiwan lama, 3 bulan. Ya, mendalami bagaimana mereka mengelola nuklir ya. Jadi jangan main-main dengan Taiwan itu. Ya, jadi kalau kembali ke Tuan Guru Bajang tadi, karena saya juga pernah komunikasi walaupun tidak langsung. Dia juga memberikan sambutan cukup bagus di bukunya SBY. Ya, dalam kesempatan bisik-bisik ini saya cuma mengingatkan lagi memori kita sebelumnya tuh mesra gitu. Iya. Kan gitu kan, mesra jadi gubernur dekat SBY dekat. Ya, namanya manusia pasti ada lalainya. Tapi kalau dibuka ke publik hal-hal yang memang belum bisa dipastikan ya. Ini kan masih perdebatan nih antara pidato Anies tentang data yang Anies kan by data. Jadi seharusnya ya tadi jangan ramai dulu di publik, coba komunikasikan dulu. Nih kita mau klarifikasi nih, Pak Anies salah, kan gitu kan jadi enak. Tidak, ya kalau bahasa saya itu jadi kayak kompor. Jadi gini Bib ya, sekarang ini era digital, data bisa disimpan. Data yang diolah menjadi informasi disimpan juga. Informasi diolah
menjadi sesuatu program itu ada juga. Program dilaksanakan itu dinilai, dilihat kemajuannya berapa persen, yang kurang di mana, ini di mana, ya. Nah, yang tidak kelihatan di era sekarang ini yang begini. Kalau Anies itu secara pribadi maupun sistem, dia punya data itu. Ya, dia jadi tidak akan bunyi kalau tidak punya data, Bib. Ya makanya saya bilang tadi, kalau memang pejabat publik, apalagi dengan titel segudang, ya, dengan pengalaman, dengan pernah bagaimana masalahnya di era SBY, ya kalau memang ada catatan-catatan itu, ya disampaikan saja secara katakan sementara itu tabayun dulu, sehingga tidak membuat kegaduhan. Karena pejabat publik itu menjadi sorotan gitu loh. Jadi sorotan apalagi ini tahun-tahun politik gitu loh. Nah, kita pengennya ini kan di Pilpres ini kan sejuk-sejuk gitu. Sehingga rakyat itu dikasih proses pencerahan. Oh, ini keliru begini, tapi jangan tuding menuding. Jadi akhirnya kan kalau kayak gini kan akhirnya nggak habis-habis, Bro. Jadi tekan sana, tekan sini gitu loh. Prof mungkin bisa membayangin kalau suatu benda, ya, katakan gabus. Gabus itu kan enteng. Enteng. Begitu kita tekan ke bawah, kira-kira mana? Oh, dia ada reaksi, rebound. Ya, mental kan. Luar biasa. Semakin ditekan, dia semakin dahsyat baliknya nanti. Pak, kalau pepatah Melayu, anjing itu kalau ditekan terus juga kepepet, gigit dia. Itu yang kita jangan. Jadi gitu. Kembali marilah, tadi, kenapa ada kaitan apa? Kaitan dengan tekan menekan tadi. Jadi menekan antara ini boleh, ini nggak boleh gitu. Ini semakin ditekan. Ini rakyat kan sudah melek semua. Ya, jadi yang saya jaga-jaga, statementnya berulang-ulang saya sebut Syahganda dengan Tamzil dalam bukunya, ada 10 orang penulis buku. Kemudian juga di medsos dan segala macam, relawan ini, rakyat akan marah kalau terjadi upaya-upaya yang tidak baik dalam menghambat siapapun lah cawapresnya. Yang pasti, Prof, yang pasti kita ditertawakan oleh dunia. Itu aja. Ya kadang-kadang kan perilakunya begini. Biarlah dunia menggonggong. Yang penting apa yang saya lakukan jalan. Nggak bisa, Prof. Nggak bisa begitu. Lah, nyatanya sebagian nggak bisa. Kita ini bangsa yang besar. Tidak boleh. Kekeliruan itu nggak boleh berlanjut. Ya contohnya aja sekarang begini, Bib. Ini maaf nih. Ya, negara-negara Islam kumpul, bikin asosiasi. Indonesia nggak diundang, nggak ikut. Nah, kenapa? Nah, itu yang perlu diperbaiki. Ini diperbaiki. Why kan begitu. Jadi kalau begitu ada hal-hal yang tadinya kita anggap buruk itu ya jangan dilanjutkan gitu loh. Sekarang sudah dibuka nih tentang bla 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 bla. Nah, saya berharap dengan keterbukaan ini ya coba yang tadi mencoba dengan segala macam cara itu sadarlah gitu bahwa ini tidak baik buat bangsa dan negara. Buat dunia juga nggak bagus lihatnya. Masa ada calon pemimpin yang muncul dari rakyat untuk rakyat tiba-tiba segelintir orang memaksakan kehendak, kan nggak bagus kan? Ya. Oke, Bib. Jadi kita balik lagi bahwa kita melakukan komparasi, ada dalam mereka membandingkan mana yang baik diteruskan, yang kurang baik disempurnakan, yang tidak baik tinggalkan. Tapi kita harus menuju Pilpres dan pemilu yang aman tentram. Ya, jangan lagi terjadi ada 700 lebih kurang itu. Para dokter sudah mulai sekarang mengejar permasalahannya, meninggal ya dalam satu kurun waktu yang singkat. Jangan lagi terjadi bahan tertawaan dunia, kardus digembok, begitu kan? Nah, jadi marilah kita laksanakan dengan perangkat yang baik, dengan flow proses yang baik, dan pelaksana atau perencananya, pemikir atau pemainnya di dalam pemilu ini, agar mereka melaksanakan tupoksinya yang baik, sehingga pemilu Pilpres ini tidak ada catatan yang tidak baik. Jadi semua yang kita bicarakan baik empiris, semua yang kita kerjakan bukan melakukan hate speech terhadap seseorang, tidak, kita mengungkap dari data fakta yang relevan. Jadi gini, Bro, kalau saya nih kalau mau buka-bukaan ya. Lah, kok buka lagi? Kan udah aman nih kalau saya mau buka-bukaan ya tentang kejelekan, keburukan, memang kita nggak suka. Banyak kita punya data.
Tapi buat apa? Ya. Tidak baik buat bangsa ini. Makanya di buku saya selalu yang baik gitu. Atau barangkali pakai dengan Minangkabau di warung Padang. Kalau baik, ceritakan kepada teman dan orang lain. Kalau kurang baik, beritahu kami. Itu kan begitu. Ya, mungkin, supaya dia bisa mengolah lagi bumbunya. Begitu juga dalam pemerintah. Mungkin Prof sampaikan tentang channel ini. Ikuti terus kan gitu. Oh iya. Kalau baik channel ini ikuti terus, subscribe dan share. Kalau jelek dikritisi. Kan gitu, Bro? Ya. Karena kita kepengennya ini pencerahan. Ya, kembali lagi bisik-bisik pencerahan politik kenegaraan. Ya. Karena kita merasa terusik. Nah, ya tidak bosan-bosan ya menyampaikan hal yang terbaik, tidak bosan-bosan. Karena saya senang dengan yang terbaik. Ya, baik, Bib. Barangkali cukup nih. Cukup ya. Ya, barangkali ada hal lain yang kita dalami. Menuju yang terbaik. Baik. Why not the best? Why not the best? Insya Allah kita bisa sukses. Ya meredam ya, dalam arti meredam hiruk pikuk nih, sehingga ya setidaknya memberikan satu masukan ya, supaya kita ini kalau tahun nanti konsentrasi itu menyampaikan hal-hal yang positif sehingga tidak menjadi kegaduhan di publik. Ya. Gitu. Karena udah capek Prof ya kita dengan kegaduhan satu, muncul kegaduhan lain lagi, muncul lagi. Itu kayaknya udah capek ya Prof. Ya. Jadi kita tutup bisik-bisik kenegaraan ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Khas Channel, tentu dengan bisik-bisik yang lebih menarik dan lebih tajam tentang insyaallah Khas Channel by Empiris. Makasih, Bro.